Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur sebab Tuhan sangat luar biasa memelihara kehidupan saya dan saudara dengan kasih dan anugerahnya yang tak terbatas. Kita ada semua karena kebaikan daripada Tuhan. Pada saat ini kita kembali akan menerima kebenaran firman Tuhan yang berjudul Doa Mengalahkan Nasib. Kasih kekasih Tuhan, kehidupan manusia sering dikalahkan oleh nasibnya sendiri. Orang selalu berpikir bahwa memang sudah beginilah kehidupannya karena garis kehidupannya sudah dia yakini, dia sudah jalani demikian. Tetapi catatan firman Tuhan telah membuktikan bahwa apapun latar belakang kehidupan saya dan saudara, apabila kehidupan kita bersandar dan berpegang kepada perjanjian Tuhan, maka saya dan saudara pasti akan mewarisi perjanjian yang mulia daripada Tuhan. Bukan mewarisi nasib kita, bukan mewarisi akan keberadaan kita yang tidak berdaya ini, tetapi kita akan sanggup untuk mewarisi perjanjian-perjanjian Tuhan yang membawa pada kemenangan yang gilang gemilang, yang membawa pada masa depan yang cerah. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar kepada satu pribadi di dalam perjanjian lama, yaitu Yabes. Yabes adalah pribadi yang sederhana. Dia tidak terkenal di dalam kitab suci, tidak seperti tokoh-tokoh yang lain. Tetapi Yabes membuktikan bahwa nasibnya yang tidak baik dapat dirubah oleh keyakinan imannya kepada Bapa Surgawi. Bacaan firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Elohim Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Elohim mengabulkan permintaan itu. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kenapa Yabes harus berdoa demikian? Karena Yabes memiliki latar belakang kehidupan yang jauh daripada kesuksesan, jauh daripada kemenangan, jauh daripada keberhasilan-keberhasilan yang seperti yang terjadi kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Dia sungguh menyadari bahwa keberadaannya betul-betul tidak menguntungkan. Tetapi dia memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki keyakinan yang luar biasa kepada Bapa Surgawi, bahwa nasibnya yang tidak beruntung dapat berubah karena pertolongan Tuhan. Disinilah letaknya doa daripada Yabes, yaitu merubah nasibnya dari nasib yang tidak beruntung menjadi nasib yang diberkati oleh Tuhan. Siapakah Yabes ini? Yabes ini memiliki arti yaitu kesakitan atau penyebab kesakitan atau penyebab penderitaan. Yabes berasal dari suku Yehuda, dan Yabes betul-betul hidup mewarisi sesuatu yang tidak menyenangkan. Yabes juga hidup di tanah pembuangan. Nah, inilah keadaan realita hidup daripada Yabes yang betul-betul tidak menguntungkan secara manusia. Tetapi Yabes memiliki prinsip yang sangat luar biasa,
Yabes memiliki prinsip yang kokoh bahwa hidupnya pasti akan berubah, pasti akan jadi baik, pasti akan jadi sejahtera kalau dia berseru kepada yang empunya kehidupan. Sebab itu saat ini perenungan firman Tuhan kita beri judul bahwa doa merubah nasib. Nasib sejelek apapun yang kita hadapi, yang kita alami, kalau berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan, meminta keberhasilan, kemenangan daripada Tuhan, pasti terjadi. Inilah yang dilakukan oleh Yabes pada saat dia mengalami keadaan yang dikatakan keterpurukan. Yabes memiliki prinsip yang sangat luar biasa. Dia tidak terpengaruh dengan latar belakang hidupnya yang menjadi penyebab penderitaan. Bukan cuma kepada pribadinya, tetapi menyebabkan penderitaan kepada orang yang di sekitarnya, termasuk orang tua yang melahirkan. Yang berikut, Yabes memiliki keyakinan yang kuat terhadap Bapa Yahweh Elohim Israel yang sanggup untuk merubah nasibnya. Poin yang ketiga dari prinsip Yabes, Yabes memiliki pengharapan yang kuat. Ia berharap kepada Bapa Surgawi untuk supaya Bapa Surgawi mengaruniakan perkara yang besar dalam kehidupannya. Dan yang bagian yang berikut, Yabes berdoa dengan kesungguhan iman. Inilah prinsip hidup daripada Yabes. Dia tidak mau dipengaruhi oleh nasibnya. Dia tidak mau mengalami kerugian besar di dalam hidupnya karena dipengaruhi oleh garis hidupnya. Tetapi dia memiliki keyakinan yang kuat, pengharapan yang kuat, dan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa kita di surga. Dan apa yang terjadi kekasih-kekasih Tuhan? Hasil yang diperoleh Yabes setelah dia berdoa, dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dia mengalami perkara-perkara yang indah. Dia mulai dihormati oleh saudara-saudaranya. Dia mengalami perkara yang mulia karena dia telah berseru kepada Bapa Surgawi dengan keyakinan yang kokoh, dengan iman yang sungguh-sungguh. Terjadilah mujizat dalam kehidupan Yabes. Pokok doa daripada Yabes adalah biarlah Bapa Yahweh memberi kelimpahan. Kekasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat kontradiksi dengan keadaannya. Tetapi dia telah mengikrarkan, meminta kepada Bapa Surgawi untuk diberi kelimpahan. Orang yang mewarisi kehidupan yang tidak beruntung, tetapi waktu dia menghadap kepada Bapa Surgawi, dia tidak malu-malu, dia tidak segan-segan meminta supaya diberi kelimpahan. Pokok yang berikut, Yabes meminta daerahnya diperluas. Kekasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena keadaan yang secara manusia dia tidak mampu memperluas wilayahnya. Tetapi dia minta kepada Bapa Surgawi untuk supaya daerahnya diperluas. Poin yang berikut, biarlah tangan Bapa Yahweh, tangan Tuhan menyertai dia. Nah kekasih Tuhan, sebelum dia berdoa, dia mengalami sesuatu yang sangat merugikan, disertai oleh keadaan yang bikin susah dirinya dan bikin susah sesamanya. Tetapi dia mau merubah situasi, dia mau merubah keadaannya. Dan perubahan keadaannya itu bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi dia meminta supaya Bapa Yahweh menyertai kehidupannya. Kalau Bapa Yahweh menyertai kehidupannya, pasti dia akan mengalami perubahan, pemulihan di dalam hidupnya. Dia akan mengalami sesuatu yang baru di dalam hidupnya.
kalau ada Bapa Yahweh yang menyertai kehidupan. Penyertaan daripada Bapa Surgawi yang dia minta dalam doanya, maka akan menjadikan dia dilindungi daripada malapetaka dan tidak ditimpa lagi dengan kesakitan. Kasih kekasih Tuhan, Yabes adalah pribadi yang mengalami kesakitan, tetapi dia meminta kepada Bapa Surgawi supaya tidak lagi ditimpa oleh kesakitan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar terus akan prinsip kehidupan daripada Yabes ini. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kehidupan saya dan saudara adalah seperti Yabes mewarisi kesakitan, mewarisi kutuk, mewarisi perkara-perkara yang merugikan? Kekasih Tuhan, sadarlah bahwa kehidupan saya dan saudara bukanlah orang yang mewarisi kutuk, bukanlah orang yang mewarisi penderitaan, tetapi kehidupan saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang mewarisi perjanjian Tuhan. Kekasih Tuhan, coba kita melihat perbandingan keadaan Yabes dengan hidup kita sekarang. Kita umat pemenang, kitalah umat pilihan daripada Yeshua HaMasih. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 menjamin, menegaskan bahwa saya dan saudara adalah umat yang sudah dipanggil, umat yang sudah dipilih, umat yang sudah ditetapkan oleh Bapa kita di surga untuk mewarisi sesuatu yang mulia. Bagian yang berikut, kekasih-kekasih Tuhan, kitalah umat yang ditebus oleh darah Yeshua HaMasih. Kitalah umat yang ditebus oleh darah Yeshua HaMasih. Jadi umat yang sudah dibebaskan dari perhambaan dosa, umat yang sudah dibebaskan dari hukum gadaian dosa, hukum gadaian maut. Kita tidak lagi mewarisi kutuk, kita tidak lagi terikat dengan kehidupan yang penuh dengan penderitaan, tetapi kita sudah mewarisi hidup yang berkemenangan di dalam Yeshua HaMasih, karena kita sudah dibebaskan dari cara hidup kita yang sia-sia, dibebaskan dari kehidupan yang menuju pada kebinasaan, dibebaskan daripada tawanan kuasa kegelapan, tawanan daripada maut. Dan yang menebus kehidupan saya dan saudara bukan emas, bukan perak, bukan kekayaan, tetapi yang membebaskan kehidupan saya dan saudara adalah darah Yeshua HaMasih. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur. Saya dan saudara adalah orang-orang yang beruntung. Tidak seperti Yabes punya keadaan, tetapi kita adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kita melihat selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, perbandingan keadaan Yabes dengan kehidupan kita sekarang. Kitalah umat yang mewarisi perjanjian daripada Yeshua HaMasih. Di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29, bahwa apabila kehidupan saya dan saudara ada di dalam Yeshua HaMasih, maka kita adalah keturunan Abraham yang mewarisi perjanjian daripada Bapa Yahweh itu. Saya dan saudara adalah orang-orang yang mewarisi, bukan mewarisi kutuk, tetapi mewarisi perjanjian daripada Bapa Yahweh untuk saya dan saudara. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, bagian yang berikut, keadaan saya dan saudara dibandingkan dengan keadaan daripada Yabes. Kitalah umat yang dijamin menerima yang terbaik. Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Dalam ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ayat 11 dikatakan, Bapamu di surga memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, saya dan saudara sudah dijamin bahwa kehidupan saya dan saudara silakan meminta.
akan diberi. Dan pemberian daripada Bapa Surgawi adalah pemberian yang terbaik. Luar biasa kekasih-kekasih Tuhan. Janji Tuhan untuk saya dan saudara. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, sikap hidup saya dan saudara sebagai orang yang sudah memperoleh kasih karunia daripada Bapa kita di surga di dalam Yeshua HaMashiach, maka kita harus memahami dan mengerti kedudukan saya dan saudara. Kita telah dibenarkan oleh Yeshua HaMashiach. Kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dan kita sudah dibenarkan. Jadi kita telah menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena dibenarkan oleh manusia, tetapi kita adalah orang benar. Hasil daripada kasih karunia daripada Tuhan Yeshua HaMashiach yang menjadikan kehidupan kita sebagai orang benar. Dan kalau kita sebagai orang benar, firman Tuhan katakan, orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup oleh iman. Artinya orang benar selalu berharap, selalu bergantung kepada Bapa kita di surga. Selalu dia memiliki kehidupan yang mengandalkan Tuhan, lalu berharap kepada Tuhan, termasuk di dalam doa. Karena firman Tuhan katakan, doa orang benar di dalam Yeshua HaMashiach besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Jadi orang benar apabila berdoa maka besar kuasa. Inilah perbandingan saya dan saudara dengan kehidupan Yabes. Saya dan saudara sudah dibenarkan, telah menjadi orang benar. Dan doanya itu adalah doa yang memiliki power, memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa yang mengalahkan segala kekuatan musuh. Doa yang mengalahkan segala kekuatan lawan. Kekasih-kekasih Tuhan, jadi mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa kita di surga. Karena Bapa kita di surga telah membuktikan pemberiannya yang paling mulia, paling luar biasa, yang dia anugerahkan kepada saya dan saudara pada saat juga saya dan saudara masih jauh daripadanya, yaitu dia telah menganugerahkan Yeshua HaMashiach, putra yang tunggal, dianugerahkan kepada saya dan saudara. Karena memang Bapa Yahweh mengasihi kehidupan kita. Jadi dia telah membuktikan bahwa pemberiannya itu yang terindah, termulia, sempurna adanya adalah di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, kekasih Tuhan, sedangkan Yeshua HaMashiach, putra tunggal Bapa, rela Bapa Yahweh anugerahkan untuk keselamatan saya dan saudara. Apalagi kalau cuma berbicara tentang kebutuhan, keperluan yang saya dan saudara perlukan dan butuhkan dalam menjalani kehidupan kita, pasti dan pasti diberikan oleh Bapa kita di surga, sebab dialah yang sanggup untuk memberikan yang terbaik. Di dalam firman Tuhan Injil Matius 7 ayat 11 dikatakan bahwa Bapa Yahweh Elohim akan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Jangan kita ragu lagi untuk meminta kepada Bapa kita di surga, minta dalam iman, minta dalam pengharapan kepada Bapa kita di surga, minta dalam keyakinan dan tidak bimbang, tidak goyah. Pasti Bapa Surgawi memberikan yang terbaik. Haleluya, terpujilah Bapa kita di surga. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini termeterai di dalam setiap kehidupan kekasih-kekasih-Mu yang mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Berbicaralah terus untuk kekasih-kekasih-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu, tetapi sesungguhnya kuasa Roh Kudus terlalu luar biasa untuk menyatakan
kebenaran firman-Mu kepada umat yang mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Tangan-Mu menyertai